warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Guno Arif dari Forum News Network. Pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024 itu dipastikan akan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Tanda-tandanya itu sangat jelas. Presiden Jokowi akan tetap cawe-cawe dan ironisnya para ketua umum dan pimpinan parpol itu juga tidak mandiri dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sangat bergantung pada restu Presiden Jokowi. Bahkan ini berlomba-lomba berebut menjadikan Gibran putra paling sulung putra sulung dari Presiden Jokowi sebagai pasangannya atau cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Soal cawe-cawe Jokowi atau ketergantungan para parpol terhadap Jokowi itu terserah dari sudut Anda memandangnya, Anda menafsirkannya, itu bahkan disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Tidak main-main loh, dia menyatakan hal itu saat menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR, ini yang sidang tahunan MPR, DPD dan DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, bagaimana kita memaknai dan memahami pernyataan Presiden Joko Widodo tadi? Benarkah seperti yang dikatakannya bahwa dia itu bukan lurah, kalau lurah pasti bukan bukan ketua umum partai tapi Presiden Republik Indonesia. Karena itu dia tidak ikut-ikutan menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Karena menurut Presiden Jokowi tadi kan bahwa yang bisa memutuskan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah ketua umum parpol. Saya tunjukkan faktanya pada Anda betapa intensnya Presiden Jokowi itu mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya. Dalam beberapa kesempatan itu kan kita tahu pernah Presiden bertemu dengan para ketua umum parpol itu tidak semuanya di istana, pernah juga di kantor parpol, yakni pada bulan Ramadan lalu ketika bertemu di DPP Partai Amanat Nasional. Ketika kemudian Pak Jokowi mengumpulkan kembali ketua umum parpol pendukungnya dan dia itu tidak mengundang ketua umum Partai Nasdem, itu dilakukan di istana. Nah, alasannya dari Presiden Jokowi pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan mengapa Surya Paloh tidak diundang, ya karena menurut Pak Jokowi dia sudah punya koalisi sendiri. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau sudah mendukung partai lain Pak? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin
berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan Jadi ya wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Bagaimana kita memahami dua pernyataan Presiden Joko Widodo yang kontradiktif tadi? Sebelumnya ya kepada wartawan dia menyatakan ini pada bulan April ini dia menyatakan bahwa dia pejabat publik dan sekaligus juga pejabat politik. Jadi ya dia boleh saja bicara soal politik khususnya soal koalisi dalam pencapresan, bahkan sampai dia memutuskan untuk tidak mengundang Surya Paloh karena koalisinya sudah berbeda. Namun kemarin dalam pidato resmi di sidang umum MPR ini tanggal 16 Agustus dia menyatakan bahwa dia itu presiden Indonesia, sementara yang menentukan capres-cawapres adalah parpol atau gabungan partai politik. Jadi kalau gitu pernyataan sebelumnya diralat sendiri dong oleh Pak Jokowi. Kendati ketika itu dia tidak menyebut bahwa dia mengumpulkan itu sebagai lurah atau sebagai presiden, tapi dia menyebut bahwa dia itu adalah sebagai pejabat publik dan sebagai pejabat politik. Dan kalau pejabat publik tentu yang dimaksud dia adalah sebagai presiden. Dari situ saja kita bisa menilai bagaimana konsistensi presiden dan di mana posisinya nantinya itu pada Pilpres 2024. Sebaliknya, soal tidak independennya parpol dan bakal calon presiden pada Pilpres 2024 itu juga diungkap oleh Presiden Jokowi. Ini forumnya sama pada pidato kenegaraan saat berlangsung sidang gabungan ya, sidang tahunan itu gabungan antara MPR, DPR, dan DPD. Jokowi menyatakan itu ada bakal calon presiden yang memajang fotonya itu bersama dia ya di mana-mana bahkan sampai ke desa-desa. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Walau tidak menyebut nama, publik paham, sangat paham bahkan yang dimaksud memasang foto Pak Jokowi di mana-mana itu bersama dia itu adalah calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, yang sekarang sudah diusung oleh gabungan 4 partai, yakni Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, yakni Prabowo Subianto. Baliho Prabowo bersama dengan Jokowi itu bertebaran di mana-mana, dan Prabowo tidak malu-malu menyatakan bahwa dia itu akan meneruskan pembangunan Jokowi. Jadi dia memang ingin membangun persepsi publik bahwa dialah penerus Jokowi, bukan Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo memang sempat juga memajang foto-fotonya bersama dengan Pak Jokowi, tapi foto-foto yang dipasang oleh Ganjar Pranowo ini kalah masif ya dibandingkan dengan baliho-baliho yang dipasang oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo ini bukan hanya baliho, karena dalam berbagai pernyataannya Prabowo itu dengan tegas menyatakan dia tidak malu untuk menyatakan bahwa dia akan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Dan Prabowo dalam berbagai kesempatan itu memuji-muji Pak Jokowi ini setinggi langit nih ya, karena dia mengaku sebagai muridnya, gitu. Dia belajar politik dari Pak Jokowi,
kemudian Pak Jokowi ini adalah presiden ya, salah satu presiden yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, dan juga kemarin Pak Prabowo nyebut bahwa Pak Presiden Jokowi itu mewujudkan implementasi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah implementasi Pancasila. Ini dasar banget ya. Dari sini kita jadi paham bahwa sangat jelas Prabowo itu dia merasa hanya akan memenangkan Pilpres 2024 itu bila didukung oleh Joko Widodo. Karena itu segala macam cara dilakukan oleh Gerindra itu untuk mengajuk hatinya Pak Jokowi. Gerindra misalnya secara terbuka menyatakan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pak Jokowi. Ya, jadi walaupun partai-partai sudah sepakat nanti, ya, tapi kalau Pak Jokowi nggak setuju ya pasti yang diambil adalah calon wakil presiden yang disetujui oleh Pak Jokowi. Dan orang tahu bahwa kalau lihat tanda-tandanya ini yang akan dipilih oleh Pak Prabowo ya Gibran Rakabuming itu nantinya kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review untuk menurunkan usia calon presiden dan calon wakil presiden dari umur 40 menjadi 35 tahun. Coba bayangkan, ada partai besar seperti Gerindra, punya tokoh besar seperti Pak Prabowo, tapi sangat tampak tidak mandiri. Bahkan mungkin bisa disebut menghamba ya ketika berhadapan dengan Pak Jokowi. Begitu juga dengan partai-partai lain yang bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. PAN sejak awal menyatakan pilihan presidennya akan mengikuti pilihan Jokowi. Ya, ini bisa terlihat pada waktu itu kegamangan PAN ini ketika dia sebelumnya sempat bertemu dengan PDIP, tapi ternyata kemudian dia tidak melanjutkan jajakan untuk koalisi dan akhirnya sekarang berlabuh ke Pak Prabowo. Begitu juga Golkar ya, yang akhirnya juga melakukan pilihannya kepada Pak Prabowo, padahal beberapa sepekan sebelumnya itu baru saja membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi bersama dengan PDIP, dan dengan begitu berarti dia akan mengusung atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Jadi ketika sinyal dari Pak Jokowi berubah lebih mendukung Pak Prabowo, partai ini semua kemudian balik ke kanan dan mendukung Pak Prabowo. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Golkar seperti dikatakan oleh Ketua Umum Relawan Jokowi ini namanya Arus Bawah Jokowi atau ABJ, Michael Umbas itu juga menyatakan bahwa Golkar itu siap mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi bukan Airlangga, dan sinyal-sinyal semacam itu sudah dikemukakan oleh elit partai Golkar sebelumnya yang menyatakan siap untuk digunakan sebagai kendaraan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Keputusan Airlangga membawa gerbong Golkar ke Prabowo ini dan kemudian bukan menjadikan Airlangga sebagai calon presidennya, belakangan ini dilaporkan oleh para senior Golkar ke Dewan Etik Partai Golkar. Airlangga dinilai melanggar amanat Rakernas Partai yang memberi mandat kepadanya sebagai capres dan membentuk koalisi. Nah, tetapi Golkar, pimpinan Golkar menyatakan bahwa tidak ada etik yang dilanggar oleh Airlangga Hartarto. Ini jadi betul-betul luar biasa ya pengaruh Pak Jokowi di Golkar itu. Bagaimana dengan PKB? Kendati Muhaimin Iskandar itu tampak terus berusaha dan berjuang menjadi cawapres Prabowo Subianto, namun sesungguhnya kata akhirnya tetap sangat tergantung pada Pak Jokowi Widodo. Para ketua umum parpol ini, khususnya Airlangga, Zulkifli Hasan maupun Muhaimin Iskandar ini, ya sudah menjadi rahasia umum, itu tersandra kasus sehingga ya mereka itu mau tidak mau akan mengikuti apapun keputusan dari Presiden Jokowi. Ini yang disebut Presiden sering menjadikan kasus hukum menjadi sandra dalam soal politik. Tapi kalau tadi ya koalisinya Pak Prabowo dan kemudian itu ikut saja apa keinginan Pak Jokowi begitu ya dalam sebuah koalisi besar, nggak terlalu mengejutkan karena memang itu sebenarnya yang sejak awal yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi yang bikin kita kaget juga karena belakangan ternyata PDIP itu juga ternyata harus berdamai dengan keadaan dan mencoba melakukan tawar-menawar dengan Presiden Jokowi agar PDIP itu jangan ditinggalkan, agar jangan Pak Jokowi sepenuhnya mendukung Prabowo. Pernyataan dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani menawarkan Gibran itu
terbuka peluangnya untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo bila Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan batas usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun ini untuk menjadi syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presidennya. Puan juga meralat pernyataan Hasto yang menyerang food estate program yang jadi kebanggaan Presiden Jokowi ya. Bayangkan partai seperti PDIP itu yang membesarkan Presiden Jokowi mulai sejak jadi wali kota di Solo kemudian menjadi menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden 2 periode, dan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri selalu menyebut Jokowi itu sebagai petugas partai, itu ternyata harus tunduk dan juga kompromi pada keinginan Jokowi. Jadi jadi kita betul-betul Pak Jokowi ini luar biasa, tidak seperti yang dikatakan tadi bahwa saya itu presiden, saya bukan ketua umum parpol, juga bukan lurah, tapi Pak Jokowi ini memang sebagai presiden posisinya di atas ketua umum partai tadi ya. Padahal sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya. Kalau soal pilpres ini kan soal urusan partai politik, sementara sebagai presiden itu urusan kenegaraan. Mungkin kalau kita coba memahami, kita akan bisa maklum kalau kemudian partai-partai pendukung dan pengusung Presiden Joko Widodo ini tetap ingin mendapat tuah dari Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga sekarang ini sebagai presiden dia masih menguasai semua infrastruktur pemerintahan, infrastruktur politik dan kekuasaan. Namun yang juga membuat kita geleng-geleng kepala itu kan sebenarnya sikap yang sama itu bahkan juga ditunjukkan oleh Nasdem, Partai Nasdem yang tadinya kan dengan gagah berani menjadi partai pengusung pertama, partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai antitesa dari Presiden Jokowi ya. Harusnya Nasdem ini karena dia sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan, dia berani bersikap frontal terhadap Presiden Jokowi. Namun kalau kita lihat, nampak sekali Nasdem pun sikapnya masih setengah-setengah dalam berhadapan dengan Presiden Jokowi. Nasdem itu tidak berani secara terbuka mengusung jargon perubahan yang jadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan. Namanya pun tidak hanya koalisi perubahan, tapi jadi koalisi perubahan untuk persatuan gitu ya. Para petinggi Nasdem dalam berbagai kesempatan selalu mengisyaratkan bahwa Anies itu akan tetap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan ketika ada fungsionarisnya menyebut bahwa Anies itu adalah antitesa dari Jokowi, itu langsung diberhentikan ya, Zulfan Lindan ya. Nasdem juga menyatakan mereka akan tetap setia mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga tahun 2024. Sekilas pernyataan Nasdem ini benar tepat ya, karena memang mereka harus tetap menjaga komitmen mengawal Jokowi Ma'ruf. Tapi pernyataan itu memberikan pesan adanya sikap ambigu dari Nasdem. Mereka ini, Nasdem maksud saya, juga masih berharap tuah dari Presiden Jokowi atau setidaknya jangan sampai diganggu oleh Presiden Jokowi. Ya, menteri-menterinya jangan dicopot lah dari kabinet, yang masih tersisa 2 orang. Cukuplah Johnny G. Plate, Menkominfo yang mau nggak mau harus dicopot karena terlibat dalam kasus korupsi. Sementara kasusnya yang lain kalau ada muncul, misalnya kasus Syahrul Yassin Limpo yang sudah diperiksa di KPK, ya jangan dilanjutkan lah. Itu kira-kira harapan, dan sejauh ini harapannya dari Nasdem tampaknya terkabul. Jadi tinggallah partai-partai oposisi seperti PKS dan Demokrat yang jadi tersandra juga oleh sikap partai Nasdem. Dengan fakta-fakta semacam itu, ya rasanya kita sulit berharap Pilpres 2024 akan berjalan baik, fair, dan menghasilkan kepemimpinan yang baru. Pilpres kali ini akan sangat norak dan menurut saya menjadi kian tidak bermutu. Itu kalau Anda semua, kita semua termasuk saya, menyerahkan nasib kita sepenuhnya kepada para elit politik yang juga semakin norak dan tidak bermutu. Saya Hertzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.